6 tragedi polisi tembak polisi. Kasus polisi menembak polisi hingga tewas kerap terjadi di tanah air ini. Tak jarang, penembakan itu dipicu oleh persoalan yang sepele hingga perkara yang tidak jelas. Berikut rangkuman kejadian polisi menembak polisi yang begitu miris. Yang pertama, Wakapolwil Semarang AKBP Lilik Purwanto tewas ditembak anak buahnya Bribtu Hance. Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 7.30 waktu Indonesia Barat, Rabu 14 Maret 2007 lalu, di ruang kerja Wakapolwil. Usai apel pagi, Hance yang merupakan anggota Provos Polwil Tabes Semarang ini masuk ke ruangan Wakapolwil bersama Aibtu Titik. Tanpa sebab yang jelas, Hance langsung mengeluarkan tembakan ke arah lantai dan sofa. Tidak cukup, Hance kemudian mengarahkan tembakan ke Lilik. Perwira menengah Polri itu pun tewas di tempat. 2. Personel Brimob tembak Brimob di Blora. Kasus polisi tembak polisi yang terjadi pada 10 Oktober 2017 melibatkan anggota Brimob. Oknum Brimob berinisial BT menembak dua rekannya, Brigadir BW dan Brigadir AS, di lokasi pengeboran sumur minyak PT Saranagas Trembul di Blora. Menurut keterangan saat itu, mereka ribut atau cekcok hingga akhirnya terjadi penembakan disusul pelaku yaitu BT langsung bunuh diri. 3. Polisi tembak polisi di Nusa Tenggara Barat. Pada 25 Oktober 2021 lalu, seorang polisi di Polres Lombok Timur menembak rekannya hingga tewas. Adapun pelaku penembakan adalah Bribtu MN, anggota Polsek Wanasaba. Korbannya Bribtu HT, yang berdinas di Seksi Humas Polri Lombok Timur. Kabis Humas Polda NTB, Kombes Pol Artanto ketika itu menjelaskan, pelaku cemburu mengetahui korban chatting dengan istri pelaku. 4. Polisi tembak polisi di Depok. Kasus penembakan yang terjadi pada Kamis 25 Juli 2019 lalu pukul 20.50 waktu Indonesia Barat ini bahkan terjadi di kantor polisi yakni di Polsek Cimanggis. Penembakan tersebut terjadi karena emosi. Korbannya yaitu Bribka RE, anggota Samsat Polda Metro Jaya. Sedangkan pelaku Brigadir RT, kasus bermula ketika Bribka RE diketahui mengamankan seorang pelaku berinisial FJ dengan barang bukti senjata tajam. Kemudian orang tua FJ datang ke kantor Polsek Cimanggis didampingi Brigadir RT dan Brigadir R. Kedua polisi yang datang bersama orang tua FJ meminta Bribka RE untuk melepaskan FJ. Brigadir RT pun merasa penolakan yang disampaikan Bribka RE bernada kasar. Tak terima dengan pelakuan tersebut, Brigadir RT kemudian pergi menuju ruangan lainnya yang bersebelahan dengan ruangan sentra pelayanan kepolisian Polsek Cimanggis. Ia mengambil sebuah senjata api jenis HS. Bribka RE terkena 7 tembakan di bagian dada, leher, paha, dan perut. 5. Ajudan tembak ajudan di rumah Kadif Propam. Kasus pembunuhan polisi yang paling menyedot perhatiannya tentunya pembunuhan berencana yang dilakukan Ferdi Sambo kepada Brigadir J. Kasus ini heboh karena diduga baru terjadi seorang jenderal polisi mengotaki pembunuhan berencana kepada ajudannya sendiri. Ferdi Sambo menyuruh salah satu ajudannya yaitu Baradae menembak Brigadir J di rumah dinas Kadif Propam Duren 3, Jakarta Selatan. Nyaris 2 bulan pasca kejadian, pembunuhan berencana yang dilakukan Ferdi Sambo kepada Brigadir J masih menyedot perhatian. Pasalnya, kasus ini dipenuhi banyak kejanggalan dan skenario kebohongan. Mulai dari adanya rekayasa cerita sampai banyaknya personel polisi yang terseret karena mengikuti skenario Ferdi Sambo yang berupaya memutarbalikan fakta di kasus ini. Dalam kasus ini sudah ada 5 tersangka, termasuk Ferdi Sambo selaku dalang pembunuhan Brigadir J. 6. Polisi tembak polisi gara-gara arisan online. Kasus polisi tembak polisi rupanya tidak berhenti di rumah dinas mantan Kadif Propam Ferdi Sambo Duren 3, Jakarta. Seperti penyakit penular saja, kini kasus serupa terjadi di Lampung Tengah, Lampung. Kapolres Lampung Tengah AKBP Dovi Valevi Sanjaya mengatakan pada Senin 5 September 2022 mengatakan peristiwa polisi menembak polisi berlangsung Minggu 4 September 2022 malam. Pelakunya adalah Aibda Rudi Suryanto kepada Aibda Karnain yang merupakan teman kerjanya.
Keduanya sama-sama berdinas di Polsek Wai Pangubuan, Lampung Tengah. Penembakan itu berlangsung di rumah korban yang letaknya tak berjauhan dengan di Jalan Rantau Jaya, Bandar Jaya Barat, Kecamatan Terbagi Besar, Lampung Tengah. Penembakan tersebut berawal ketika pelaku pulang kerja melintasi rumah korban. Tentu saja pelaku masih berpakaian dinas lengkap serta membawa senjata api. Kemudian pelaku melihat korban sedang duduk di teras rumahnya. Rumah pelaku tidak berjauhan dengan rumah korban. Ketika pelaku sampai di depan pagar rumah korban, lantas korban menghampiri pelaku. Kemudian pelaku menembak 1 kali ke bagian dada sebelah kiri korban. Usai ditembak, Aibda Karnain tersungkur di depan istri dan kedua anaknya. Penembakan itu dipicu sakit hati pelaku terhadap korban. Menurut pengakuan pelaku, korban sering membuka aibnya ke publik. Puncaknya, pelaku marah saat korban memberikan kepada grup WhatsApp jika istri pelaku belum membayar arisan online. Itulah 6 tragedi polisi tembak polisi.